Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Mbak Zero untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Sebelumnya, adakah dari kalian yang tidak masuk hari ini? Dan Lengkap ya? Bu. Baik. Selanjutnya, Ibu akan merefleksi ingatan kalian terlebih dahulu. Ada yang ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang cerita cerpen. Baik. Ada yang sulit tentang cerita cerpen? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan materi selanjutnya, yaitu cerita fabel. Nah, cerita fabel ini ada yang sudah tahu atau sudah paham dengan cerita fabel? Anak-anak, pada cerita fabel itu biasanya terdapat ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-ciri dari cerita fabel? Baik, Mbak Aska, silakan. Ciri-ciri dari cerita fabel itu biasanya tokohnya berperan, wataknya digambarkan seperti manusia, menggunakan sudut pandang orang ketiga, lalu menggunakan alur maju. Biasanya cerita fabel yang lengkap itu disertakan dengan latar. Biasanya di akhirnya disertakan nama. Yang terakhir dari cerita fabel itu terdapat unsur kebahasaan. Nah, ada yang tahu unsur kebahasaan dari cerita fabel itu apa? Saya Bu. Baik, Mbak Zero. Unsur kebahasaan di teks fabel yaitu kata kerja, kata sandang, si dan sang, dan keterangan tempat, waktu, kata hubung, lalu kemudian, dan akhirnya. Baik anak-anak, jawaban kalian sangat memuaskan dan saya rasa tidak perlu kembali karena sudah jelas. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kalian sebuah contoh cerita fabel. Kalian baca, kemudian kalian tentukan unsur-unsur struktur beserta berikan salah satu dua contoh kalimat langsung dan tidak langsung dari cerita fabel tersebut ya. Ibu akan memberi waktu kalian 30 menit untuk mengajarkan. Untuk sebelumnya kalian baca terlebih dahulu ya, baru kita baca. Baik, itu kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian kerjakan dengan waktu yang sudah Ibu tentukan tadi. Nah, waktu dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Baik, waktu sudah habis. Silakan Ibu minta satu persatu dari kalian untuk menjawab dari soal yang Ibu berikan.
Cepat. Baik, Mbak Aska, silakan. Jadi unsur kebahasaan pada cerita fabel yang judulnya Kuda Memakai Kulit Harimau itu yang kata kerja itu kuda itu telah puas memakan. Jadi yang nomor 1 itu memakan, nomor 2 itu menjaga. Di kalimat dia terlihat gembira karena tidak ada petani gandum menjaga ladangnya. Nomor 3 bersembunyi kuda itu meloncat ke arah domba-domba itu. Yang kata sandang itu ada sang kuda melihat sesuatu dengan heran. Nomor 2 sang kucing melihat sudah dengan dekat. Nomor 3 sang tapir terkejut dan lari sekencang-kencangnya. Yang C ada kata keterangan yaitu nomor 1 kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Nomor 2 ketika dia menuju hutan lebat di tengah jalan. Nomor 3 di semak-semak kuda itu bersembunyi menunggu. Yang D ada kata hubung. Kata hubung yang pertama sebuah kulit harimau lalu kuda itu mendekatinya. Yang nomor 2 akhirnya dia menemukan semak-semak yang cukup gelap. Nomor 3 tidak lama kemudian datang sekelompok domba gunung. Nomor 6 pesan moral yang terdapat pada teks cerita fabel berjudul Kuda yang memiliki kulit harimau adalah sepandai-pandainya kita berpura-pura maka suatu saat akan terlihat juga kebohongannya. Baik, sekarang tinggal soal nomor 3, yaitu yang terakhir Mbak Zeno. Silakan untuk mempresentasikannya ke depan. Kalimat langsung. Apabila aku melihatmu memakai kulit harimau itu aku akan lari ketakutan. Auma, suaramu itu tak bukan suara harimau melainkan suara seekor kuda. Kalimat tidak langsung yaitu seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia terlihat gembira ketika dia menuju hutan dan menjaga gandum ladangnya. Anak-anak, itu hasil presentasi dari kalian semua ya. Saya rasa kalian sudah memahami dan sudah paham untuk pembelajaran hari ini. Hanya saja kalian sedikit perlu membaca, karena dengan membaca sebuah dongeng bisa kalian bisa untuk meningkatkan kemampuan membaca kalian. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang cerita fabel. Cerita fabel yaitu sebuah karangan yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Artinya hewan yang tadi itu bertingkah seperti manusia, bisa berbicara dengan satu sama lainnya. Yang kedua adalah ciri-ciri dari cerita fabel, yaitu yang pertama, tokoh yang terdapat pada cerita tersebut ada berupa hewan yang mempunyai sifat sosial. Artinya
hewan itu berperilaku sosial, berkehidupan dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, ciri yang kedua yaitu watak yang digambarkan pada cerita fabel digambarkan sebagai watak manusia. Artinya watak pada cerita fabel itu kan diperankan oleh hewan ya. Nah, kemudian diperankan oleh hewan, tetapi tokohnya itu seperti manusia, perilakunya seperti manusia, bisa berhubungan satu sama dengan yang lainnya, bisa berbahasa satu sama lain begitu. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Jalan ceritanya menggunakan alur mundur beserta alur maju. Dan ciri yang terakhir menggunakan bahasa informal sehari-hari dan mengandung amanat dan pesan bagi pembacanya. Nah, artinya pada cerita fabel itu terdapat amanat atau pesan moral yang bermanfaat bagi pembacanya. Nah, begitu. Nah, itu sedikit baik, hanya itu saja materi hari ini. Untuk selanjutnya kalian akan bertugas untuk mencari contoh cerita fabel dari internet, judulnya bebas. Nah, kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sudah mengerti? Sudah paham? Baik. Selanjutnya kita akhiri dengan membaca doa, sedangkan Mbak Aska